tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita coba ya buat pakai Docker Compose-nya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan Docker Compose untuk meng-create dua kontainer. Kontainer pertama itu MariaDB sebagai database backend-nya. Kemudian kita ada phpMyAdmin sebagai interface untuk manajemen database MariaDB-nya. Jadi ada dua kontainer ya, satu di database, satu di web UI-nya. Oke, step pertama kita akan membuat beberapa file. Yang pertama itu adalah docker compose.yaml-nya itu sendiri, dan yang kedua itu adalah environment variable-nya yang akan dipakai oleh docker compose-nya itu, yaitu .env-nya. Jadi kita langsung ikutin aja langkah-langkahnya ya dari sini. Jadi kita langsung aja ke terminal, kita akan copy ini dulu. Kita akan bikin project di mydb-project, ntar kemudian kita cd ke mydb project-nya, cd mydb project. Kita udah di foldernya, kita langsung aja buka VS Code ya. Oke, ini docker compose filenya, kita copy, kita create dulu docker compose.yaml. Kita paste di sini. Kita akan jelaskan satu persatu. Tadi kan disebutkan ada dua, ada MariaDB, kemudian ada phpMyAdmin. Nah, service pertama ini kita menggunakan image MariaDB versinya latest. Container name-nya kita namain my-mariadb. Restartnya kita set unless stopped, artinya dia akan running terus. Tapi ketika kita stop, dia nggak akan running ketika daemon dockernya itu restart. Kemudian environment-nya MariaDB root password. Ini kenapa begini? Ini dari dokumentasinya di Docker Hub. Jadi kita akan men-set root passwordnya itu apa di sini, yaitu kita menggunakan environment variable ya. Nah, berarti kita create.env-nya di sini. Oke, nah ini kita copy, kita paste di sini. Nah, ini environment variable-nya, key-nya ini, passwordnya ini, root password. Nah, nanti akan di pass through ke sini. Jadi formatnya kayak gini, $ kurung kurawal, nama environment variable key-nya apa, kemudian titik 2. Nah, ini sebenarnya opsional guys. Jadi ini opsional, artinya apa? Ini artinya kalau misalkan ini tidak diketemukan di env, dia akan menggunakan default value-nya ini, yaitu default root password. Di kita kan ada env-nya ya. Jadi value-nya akan menjadi gitu. Jadi kalau kalian tidak mau pakai default value ya cukup seperti ini aja. Tapi kalau buat jaga-jaga kalau env-nya tidak diketemukan, variable ini tidak variable key-nya ini tidak diketemukan, maka dia akan bisa mengambil default value-nya, jadi tidak bikin error nanti. Nah, ini port. Nah, ini kenapa portnya kita comment? Karena kita tidak ingin mengekspos port 3306 ini ke hostnya gitu. Jadi kita protect MariaDB ini hanya bisa running di Docker, dan kalau ingin menggunakan MariaDB atau manajemen database di MariaDB harus menggunakan interface, yaitu phpMyAdmin-nya. Itulah kenapa kita akan install phpMyAdmin di sini gitu. Kurang lebih simulasinya seperti itu ya guys. Oke, sebelum ke phpMyAdmin kita lanjut lagi. Kemudian ini kita ada volumesnya itu kita tipenya itu volume ya, bukan by mons. Jadi volumenya adalah namanya MariaDB underscore data. Ini path dari kontainernya. Jadi si MariaDB ini kan punya database-nya untuk nyimpen dan lain-lain itu di /var/lib/mysql. Itu kita mounting ke volume yang kita punya namanya MariaDB underscore data. Kemudian networks, kita define networknya itu adalah database underscore network. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, next. Ini kurang lebih sama. Namanya service name-nya kita pakai phpMyAdmin, image-nya phpMyAdmin/phpMyAdmin, versinya latest. Kontainernya kita namain my-phpMyAdmin. Restartnya sama unless stopped. Environment-nya, nah ini environment-nya adalah seperti kayak kita mau connect ke database. Itu hostnya apa, kemudian portnya berapa gitu ya. Nah, ini kita cukup gini aja karena nanti ketika mau masukin usernya apa, rootnya apa, atau passwordnya apa, itu nanti di interface-nya phpMyAdmin di halaman loginnya nanti. Jadi kita nggak perlu masukin sini. Kita bisa aja masukin di sini, nanti jatuhnya auto login. Cuman kita nggak pengen, makanya yang kita put adalah hostnya sama portnya. Hostnya ini kok MariaDB ya, bukan localhost seperti itu ya. Nah, karena kalau di localhost itu dia hanya membaca di kontainernya dia, sedangkan tidak terinstall apa-apa ya di kontainernya phpMyAdmin. Nah, itulah kenapa kita nembak hostnya itu adalah service name-nya, yaitu adalah MariaDB. Service name-nya ini ngambil dari mana? Ngambil dari yang ini. Bukan container name, bukan image name, tapi yang di sini ya, yang service name-nya. Jadi kalau di sini berubah MariaDB name gitu ya, di sini harus MariaDB name gitu. Jadi pastikan tidak keliru ya. Jadi ini adalah ini.
Nah, kenapa mereka bisa connect? Nah, ini karena kita menggunakan network yang sama. Nah, di sini kan networknya database underscore network. Nah, sama kan? Jadi mereka bisa berkomunikasi. Kemudian portnya, nah ini portnya by default PHPMyAdmin itu portnya 80. Nah, kita mapping ke host kita di 80. Jadi nanti kita akan buka localhost port 80. Nah, kita akan keluar PHPMyAdmin page-nya gitu. Nah, kemudian ada depends on. Ini artinya apa? Depends on ini kalau misalkan kita running kontainer ini doang, dia akan minta service name ini untuk bisa dijalankan terlebih dahulu sebelum dia jalan gitu. Jadi dia tidak bisa jalan sendiri. Nanti kalau ininya tidak ada, maka dia akan error gitu. Karena dia depend banget sama MariaDB. Oke, nah ini standarnya volume. Ketika kita nge-create sebuah volume di sini, kita juga harus nulis di sini MariaDB underscore data .2 gitu. Networknya juga harus di-define, database network, drivernya bridge. Untuk detailnya ada di artikel ya, nanti kalian baca aja apa tipe-tipe dari drivernya ini. Oke, nah kurang lebih kayak gitu ya, cukup simple ya. Jadi ada 2 service, langsung kita bisa run aja gitu. Oke, nah untuk run kita pastikan ada di directory MyDB project ya, kita udah ada di sana. Kemudian pakai perintah docker compose spasi up spasi -d in -d sama kayak yang kemarin, yaitu adalah detachable. Jadi dia tidak perlu mantengin di konsolnya, jadi kita bisa running in background. Ya udah, langsung kita coba aja ya. Kita copy. Oke, langsung kita coba enter aja. Nah, dia akan download image-image yang dibutuhkan, yaitu PHPMyAdmin sama MariaDB. Pastikan koneksi kalian bagus, soalnya ini file image-nya cukup besar ya. Jadi kita tunggu aja sampai selesai. Nah, ini udah berhasil di-up dan di sini kita bisa lihat network-nya sudah di-create, volumenya sudah di-create, kontainernya sudah di-create. Coba kita cek ya di Docker desktopnya. Nah, ini kontainernya udah running dengan ada nama MyDB Dash Project. Ini nama folder projectnya kita tadi yang ada Docker Compose-nya. Di dalamnya ada MariaDB, kemudian ada PHPMyAdmin. 2 kontainer ini yang running ya. Jadi ini root foldernya ada di sini. Kemudian kita cek image-nya, ini berhasil di pull, yaitu MariaDB sama PHPMyAdmin. Kita cek di volumenya pun juga ada MyDB Project MariaDB. Jadi by default dia akan menamain volumenya berdasarkan folder projectnya dan si volume name-nya gitu. Oke, ini udah running semua. Kita coba tes ya. Ini port 8080 di browser. Nah, sekarang udah muncul ya PHPMyAdmin-nya. Coba kita login ya. Ini root, passwordnya tadi di env-nya itu adalah root password. Kita masukkan aja. Ntar. Nah, kita udah berhasil lah masuk di PHPMyAdmin. Coba kita create database, misalkan db underscore test create. Oke, db-nya sudah berhasil. Kita coba apain ya di sini ya. Create table, misalkan tabelnya adalah book. Oke, create. Misalkan ID-nya ini integer, auto increment. Kemudian ada name, kita varchar saja misalkan 100. Kemudian description kita misalkan varchar juga deh, nggak usah teks. Dan apa ini, is active, itu aja deh misalkan ini. Oke, misalkan aja contoh aja ya. Save description. Kita nggak boleh pakai dash karena udah pakai reserve keywordnya dari MySQL. Oke, kita coba isi ya. Insert. Oke, kita misalkan book 1 dash book 1 bisa aktif sama dengan 1 misalkan. Oke, udah, kita coba cek lagi. Nah, book 1 udah muncul ya. Nah, kita juga bisa ngecek melalui command line ya, menggunakan docker compose ps atau proses. Nah, ini kita lihat ada 2 proses yang running. Kita juga bisa menggunakan docker compose ls. Nah, ini name docker compose projectnya adalah MyDB project. Status running ada 2 kontainer di dalamnya, sama seperti yang di Docker desktop. Kemudian kita juga bisa ls min a show all kalau misalkan ada yang tidak running.
tapi kebetulan kita hanya running satu project ya, makanya munculnya satu gitu. Nah, kita juga bisa nge-stop kontainer yang running menggunakan docker compose stop. Nah, kontainer php-admin di stop, MariaDB di stop. Jadi dia otomatis ya, karena dia membaca docker compose yang ada di sini ya, docker compose yang ini. Jadi dia ngebaca berapa banyak service yang ada di file itu, perintahnya start ya, dia start, stop ya stop. Gitu. Nah, kita coba cek lagi di compose ls, tidak ada. Exit statusnya. Kita juga bisa nge-start docker compose start. Nah, dia akan running. Kita juga bisa manajemen ini seperti biasa, kita stop di sini, kita stop di sini juga bisa ya. Oke, nah sekarang kita mau coba nge-delete semua kontainernya kita yang ada di project ini. Caranya gimana? Caranya docker compose down. Bentar, dia akan nge-remove semua kontainernya. Nah, tidak ada kan? Tapi image-nya masih ada di sini. Oke, volumenya juga masih ada. Artinya data yang di database yang kita barusan input tadi, tes tadi, harusnya masih di sana ketika kita up lagi gitu, karena volumenya kita persisten datanya. Kita buktikan aja dari sini ya. Jadi kita coba up lagi docker compose admin d. Nah, dia akan running lagi. Nah, terlihat sini sudah running. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, kita masuk root password. Nah, seperti yang kalian lihat, database-nya masih ada. Nah, itu gunanya kita pakai volume. Kan tadi sempat kita jelaskan di bagian ini ya, terkait depends on. Nah, ini kita juga bisa menjalankan app itu sesuai spesifik service. Jadi kalau tadi docker compose admin d itu menjalankan semua service yang ada di rootnya services, tapi kita juga bisa menjalankan spesifik satu service doang gitu. Caranya gimana? Caranya kita coba contohkan ya. Docker ini kita hapus dulu ya, docker compose down. Nah, dia akan remove semuanya. Misalkan kita mau running yang MariaDB doang, contohnya docker compose admin di spasi service name-nya yaitu MariaDB. Nah, seperti yang kalian lihat di sini cuma satu kontainer yang running gitu. Kita bisa cek di docker desktopnya. Nah, di sini cuman MariaDB. Ini tidak bisa diakses karena kita nggak port mapping ke luar atau ke hostnya. Jadi ini tidak bisa diakses. Oke, kita remove lagi docker compose down. Oke, remove. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan gua compose app yang php-admin? Kalian perhatikan bedanya ya. Docker compose admin di php-admin. Nah, dia akan nge-create dua, bukan satu. Beda yang tadi ya. Dia akan nge-create MariaDB juga, dia nge-create php-admin. Kenapa kayak gitu? Karena di sini depend on. Ya, seperti yang tadi gue jelaskan di awal, depends on itu dia akan nge-create yang ini dulu sebelum dirinya. Karena dia depend ke sini. Jadi itu untuk ngejagain biar tidak ada miss ya di deployment kita. Ya paling gitu aja sih. So simple dan gampang kan untuk pakai Docker Compose. Selamat mencoba. Gimana? Udah makin jago pakai Docker Compose? Kalau kalian suka sama video ini, langsung aja kasih like dan komen. Jangan lupa subscribe karena di video berikutnya gue bakal ngajak lu untuk bikin project yang lebih advance menggunakan Docker Compose. Jadi stay tune biar nggak kelewatan. Thanks banget buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.